Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasibu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu shay'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Pertama, mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, kita akan selamat dunia wal akhirah. Dua pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini, khatib tidak lupa berwasiat kepada kita bersama, bil khusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha dengan segala kemampuan kita dan segala kekuatan kita untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Sekarang kita masih dalam suasana maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi kita lihat di berbagai belahan dunia hari ini, ketika sebagian orang dengan alasan kebebasan mereka melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita lihat hari ini, berita hampir setiap hari keluar bagaimana Perancis hari ini membela orang yang melakukan pelecehan kepada Rasulullah, dan ini sudah terjadi berkali-kali. Makanya kemarin kalau kita dengar di TV One kalau saya tidak salah, bagaimana Presiden Erdogan mengatakan bahwa ini adalah seruan untuk perang salib yang selanjutnya. Kenapa begitu? Karena kita tahu dalam sejarah kaum muslimin, perang salib terjadi beberapa kali, beberapa abad lamanya, itu semuanya terlibat keberadaan Perancis. Dan hari ini pun kondisi ini terjadi juga di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kezaliman demi kezaliman mereka lakukan terhadap kaum muslimin di tengah suasana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ini. Atau berita yang kita baca pagi tadi, seorang ustaz malam tadi kena tusuk di Aceh ketika sedang memberikan ceramah Maulid Nabi. Sedang memberikan ceramah seperti ini, datang orang masuk ke dalam masjid, dia langsung ditusuk. Lehernya kena, perutnya kena, dan tangannya kena. Alhamdulillah sampai saya lihat berita tadi dia tidak sampai wafat, tapi memang penuh dengan darah badannya. Jadi kondisi seperti ini kaum muslimin memang perlu menjadi perhatian kita, di mana kezaliman demi kezaliman menimpa kita kaum muslimin. Begitu juga kondisi bagaimana ketika Rasulullah SAW dulu lahir.
kezaliman demi kezaliman pun terjadi di tengah-tengah umat. Para penguasa berbuat sekehendak hatinya. Seorang laki-laki berbuat sekehendak hatinya. Mereka berusaha dengan sesuka hatinya, mengambil dengan sesuka hatinya, melaksanakan hukum dengan sesuka hatinya. Ketika ada karib kerabat mereka bermasalah, mereka bela. Tapi ketika selain dari mereka, selain dari kelompok dan golongan mereka, mereka akan biarkan saja. Persis kondisi kita seperti hari ini. Ketika golongan-golongan mereka, kawan-kawan mereka membuat ulah, membuat persoalan di negeri kita yang tercinta, dibiarkan saja. Tapi ketika datang dari kaum muslimin, memberikan sesuatu, menyampaikan sesuatu, kemudian ada orang yang mengadukannya, maka dengan cepat mereka melakukan aktivitas untuk menangkap mereka. Ini terjadi hari ini. Ketika hari ini Gus Nur umpamanya ditangkap beberapa hari yang lalu, dan Habib Bahar kemarin kita juga masih melihat kabarnya akan datang tersangka baru karena kasus tahun 2018 yang lalu. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, kezaliman demi kezaliman senantiasa datang menghampiri kita. Keamanan di tengah-tengah kita hari ini mungkin sesuatu yang sangat susah. Seseorang yang berceramah hari ini mungkin akan khawatir, mungkin harus bersiap-siap diri. Ketika dia menyampaikan sesuatu, datang salah seorang dari jamaahnya akan menghampiri dirinya dengan membawa sebilah pisau, sehingga akan mendatangkan bahaya bagi dirinya. Ini adalah suatu hal yang membuat kita metode ketakutan di tengah-tengah umat. Dan nanti orang-orang seperti itu mungkin akan dikatakan gila. Dan kita sudah melihat ini dalam 2-3 tahun ini terjadi seperti itu. Ketika ada orang-orang gila yang mereka bisa mencari sasaran. Mereka hanya mencari sasaran para ustadz. Mereka hanya mencari sasaran para ulama. Ketika mereka bertemu dengan orang biasa, mereka sehat. Tapi ketika bertemu dengan para ulama, bangkit gilanya. Dan mereka menghunuskan senjata kepada mereka. Dan ketika mereka ditangkap, maka mereka dinisbatkan sebagai orang gila. Kalau orang gila kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, dimanapun kita tahu bahwa mereka orang yang tidak dimakan hukum. Apakah itu di dalam Islam ataukah di dalam sistem yang ada hari ini? Tapi kalau gilanya dibuat-buat, itu yang jadi persoalan di tengah-tengah kita. Pada Allah Subhanahu wa taala datang di tengah-tengah kita untuk mewujudkan keadilan itu. Jadi hari ini ada orang-orang yang mengatakan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka menolak diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Cinta seperti apa yang demikian? Itu namanya cinta yang palsu, cinta yang buta. Apa yang dia ucapkan itu tidak sama dengan apa yang dia lakukan. Dia bilang cinta kepada Allah, dia bilang cinta kepada Rasulullah. Tapi ketika ada orang yang ingin menegakkan hukum Allah, mereka hambat, mereka lawan, mereka bully, mereka segala macam kan. Jadi apa yang mereka ucapkan tidak sama dengan apa yang mereka buat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwa Islam itu datang untuk menegakkan keadilan. Keadilan itu yang seperti apa? Keadilan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika hukum Allah diterapkan pasti adilnya. Tapi ketika hukum buatan manusia ditegakkan pasti tidak adilnya. Sebagaimana sering saya sampaikan kepada jamaah sekalian, bahwa ketika manusia membuat hukum peraturan pasti akan menguntungkan dirinya. Ketika dia menetapkan hukum dan peraturan pasti ingin membela kepentingannya. Ketika dia memutuskan hukum pun pasti untuk membela kepentingannya. Bagaimana orang lain agar mereka tidak bisa mengganggu mereka, maka itulah yang akan mereka lakukan. Pada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian an tu'addul amanati ila ahliha, untuk memberikan amanah kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan jika kalian berhukum di antara manusia, an tahkumu bil adl, hendaklah kalian menghukuminya dengan adil. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita adil. Adil itu seperti apa? Apakah adil itu sama rata sama rasa? Apakah adil itu membebaskan semua orang? Apakah seperti itu? Tidak kaum muslimin, sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka hari ini ketika orang-orang yang suka berbuat maksiat menuntut keadilan, mereka mengatakan bahwa kami orang-orang yang berbuat maksiat juga punya hak hidup di negeri ini. Mereka melakukan LGBT berhak hidup di negeri ini. Mereka yang melakukan maling dan segala macam berhak hidup di negeri ini. Karena mereka mengatakan yang namanya adil, mereka punya hak yang sama di negeri ini. Apapun yang mereka lakukan. Apakah seperti itu yang disebut dengan keadilan?
Atau seperti yang dikatakan oleh orang-orang komunis, kaum muslimin. Orang-orang komunis mengatakan kepada kita, sama rata, sama rasa. Apakah itu yang disebut dengan keadilan? Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan kepada kita, yang namanya keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimana menempatkan sesuatu itu pada tempatnya? Tempatkanlah dia sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya anak 5, apakah masing-masing itu harus sama besar? Apakah itu yang disebut dengan keadilan? Belum tentu. Karena keadilan itu belum tentu sama besar. Ya, yang namanya keadilan itu kita harus menempatkan dia pada tempatnya, dan yang namanya keadilan itu adalah lawan daripada kezaliman. Maka orang-orang yang berbuat zalim, maka itu pasti dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak adil. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, "Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma alayya nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Aku pun mengharamkan kezaliman itu di antara kalian. Fala tuzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak saling menzalimi di antara kita, untuk tidak saling menganiaya di antara kita. Karena yang namanya zalim itu adalah lawan daripada keadilan. Kezaliman tertinggi adalah ketika mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk kezaliman adalah tidak memberlakukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang penguasa hari ini yang bertugas untuk mengatur rakyatnya dan mereka tidak mengatur sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, itu salah satu termasuk kategori kezaliman. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada penguasa hari ini menolak diterapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Atau mereka tidak mau melaksanakan hukum Allah, atau ketika mereka membuat hukum dan peraturan, mereka membuat hukum dan peraturan seenak perutnya, sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, maka itu terkategori adalah orang-orang yang zalim. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alim Al-Tanzir mengutip Ikrimah menjelaskan maksud ayat tersebut. Siapa saja yang tidak memutuskan hukum menurut wahyu yang telah Allah turunkan karena mengingkarinya, maka dia sungguh telah kafir. Siapa saja yang mengakui hukum Allah namun tidak menjalankannya, maka dia zalim dan fasik. Dia yakin ketika ditanya, apakah engkau tidak percaya dengan hukum Allah? Saya percaya. Tapi kenapa kau tidak melaksanakannya? Kan dengan alasan begana begini dan begitu. Maka itu termasuk adalah orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, bukti cinta kita kepada Nabi SAW adalah kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah mengatakan kepada kita, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, seandainya kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin hari ini, ketika kita mengatakan cinta kepada Allah, ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka bukti cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya adalah ta'atuhu, kita mentaatinya. Jadi kalau kita cinta kepada sesuatu, buktinya adalah kita mentaatinya. Maka ketika kita mentaati Allah dan Rasulnya, itulah bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila kita telah cinta kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang kita sampaikan minggu yang lalu, bahwa ada seorang badui bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat ya Rasulullah?" Maka Rasul mengatakan, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk datangnya hari kiamat itu?" Maka orang itu mengatakan, "La syai' ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya." Maka Rasul mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta," engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik mengatakan, tidak ada satu kalimat yang paling menyenangkan kami
yang kami dengar dari Rasulullah kecuali Rasul mengatakan anta ma'aman ahbabta. Maka sejak itu kami senantiasa mencintai Rasulullah, kami senantiasa mencintai sahabat Rasulullah, walaupun kami tak bisa beramal seperti mereka, tapi kami mencintai mereka. Kenapa? Karena kami berharap bersama dengan mereka. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita cintai Rasulullah, kita cintai sahabat Rasulullah, dan kita berusaha beramal dengan amal yang mereka sampaikan, dengan amal yang mereka tunaikan kepada kita. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawlu hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, mari kita tanamkan dalam-dalam ke dalam jiwa kita akan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena rasa cinta kita yang mendalam kepada Rasulullah itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat kelak. Tapi ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, itu harus dibuktikan. Maka bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mencintai Rasulullah, kita bersamanya nanti di surganya. Karena Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kalian bersama orang yang kalian cintai. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwas innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadil hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma izil islam wal muslimin wa zil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasarad din wakhzul man khazalal muslimin wa damir a'dad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'na minal bala' wal waba' wal zalazil wal mihan waswal fitnati wal mihan ma zuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha 'azima yazkurkum wazkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.